Saudara, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam saluran terang baru hari ini. Tema terang baru yang akan kita pelajari bersama hari ini ialah keluarga bahagia berdasarkan Mazmur 128. Mari kita membaca Mazmur bab 128 ayat 1 sampai 6. Untuk membahas tema keluarga bahagia, saya dengan sukacita memberikan 5 alasan mengapa keluarga kita boleh bahagia. Saudara, ayat 1 berkata, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ada 2 amalan penting dalam ayat ini. Pertama, takut akan Tuhan. Kedua, menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Perhatikan juga ungkapan setiap orang di ayat 1. Ungkapan setiap orang itu merujuk kepada si suami atau si bapak yang menjadi ketua atau pemimpin keluarga, atau siapa-siapa saja yang memimpin keluarga atau ketua keluarga. Kita semua tahu bahwa kebahagiaan sesebuah keluarga tergantung pada berkat Tuhan. Setiap pemimpin keluarga harus tahu bahwa kalau Tuhan tidak memberkati keluarganya, keluarga itu tidak bahagia. Itulah sebabnya pemimpin keluarga harus sentiasa memerlukan Tuhan dan berusaha mengikuti jalan yang telah ditunjukkannya. Kabar baiknya ialah semua jalan itu ada tertulis dalam kitab suci. Oleh itu, sebagai pemimpin keluarga, gunakanlah seluruh hikmat kitab suci untuk memimpin keluarga kita. Mazmur 1 ayat 1 hingga 3 memberitahu kita bahwa orang yang mempunyai atau menyukai firman Tuhan dan merenungnya siang dan malam, hidupnya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, pasti akan menghasilkan buah pada musimnya. Yohanes 15 ayat 10 sampai 11 mengajar kita bahwa orang yang menuruti perintah Yesus akan mengalami sukacita yang luar biasa. Juga dalam Ulangan bab 28 ayat 1 sampai 14 memberitahu kita bahwa jika kita sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allah kita dan melakukannya dengan setia, Tuhan akan memberikan kita segala macam berkat jasmani dan rohani.
ayat 2 berkata, apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Dari ayat ini kita melihat 3 berkat dari mencintai dan melakukan firman Tuhan. Pertama, dapat menikmati hasil usaha yang dilakukan. Kedua, dia disebut berbahagia atau kita disebut berbahagia. Yang ketiga, kesehatan kita dalam keadaan baik. Saudara, perhatikan bahwa orang yang takut akan Tuhan tidak memilih pekerjaan yang tidak direstui oleh Tuhan. Rasuah dan penipuan tidak ada di dalam hatinya. Setiap pekerjaan yang baik akan mendatangkan kesejahteraan baginya dan keluarganya. Jadi tidak kira apa pekerjaan yang kita lakukan, yang penting pekerjaan itu dapat memuliakan Tuhan. Pekerjaan itu mendatangkan kesejahteraan bagi keluarga kita. Saudara, petani di Israel biasanya menanam pohon anggur karena air buah anggur merupakan minuman yang menyegarkan. Anggur yang menyegarkan dan menggembirakan hati itu dipelihara dengan baik sehingga menjadi pohon anggur yang subur dan menghasilkan buah yang lebat. Pokok anggur yang subur dan lebat ini dijadikan ibarat untuk istri yang sejahtera di rumah. Istri menjadi pohon anggur yang subur dan berbuah lebat. Dia membuat keluarga bersukacita dan ada damai sejahtera yang senantiasa melimpah. Oleh itu, setiap suami yang cinta Tuhan pasti buat 2 perkara ini kepada istrinya. Pertama, mengasihi istri seperti Yesus mengasihi jemaatnya. Perhatikan bahwa Yesus mengasihi jemaatnya dengan penuh pengorbanan. Kedua, memimpin istri melalui teladan Yesus, yaitu dengan kasih, bukan dengan tangan besi. Dan sebagai hasilnya, semakin lama usia perkawinan mereka, semakin mereka menikmati kebahagiaan dalam rumah tangga mereka. Saudara, anak-anak seorang yang mencintai dan melakukan firman Tuhan diumpamakan seperti tunas pohon zaitun. Warna daun pohon zaitun sangat menyegarkan mata. Ini menggambarkan anak-anak yang bertumbuh baik, segar, dan disukai oleh orang lain. Selain itu, anak-anak tidak merasa stres atau tertekan berada di rumah ibu bapanya. Minyak pohon zaitun itu pun sangat harum yang membuat wajah berseri-seri. Tunas pohon zaitun itu akan menghasilkan buah yang lebat. Di sini pemazmur menggambarkan anak-anak yang tahu menghormati dan mengasihi ibu bapanya akan memiliki masa depan yang sungguh berbahagia. Anak-anak yang duduk di sekeliling meja makan sama seperti tunas pohon zaitun yang tumbuh dan kemudian akan menjadi pohon zaitun yang berguna di masa depannya. Pohon zaitun adalah pohon yang kuat dan tidak mudah roboh. Anak-anak akan kuat
dan kokoh dalam iman, karena telah melihat teladan yang baik dari kedua ibu bapanya dalam melakukan firman Tuhan. Dengan demikian, mereka tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai penyesatan di zaman ini. Ibu bapa dan keluarga besar seluruhnya pasti merasa berbahagia karena ada anak-anak seperti itu. Saudara, ayat 5 dan 6b memberitahu kita, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Dalam ayat ini ada menyebut tentang kebahagiaan Yerusalem. Kenapa kebahagiaan Yerusalem? Karena di Yerusalem terdapat bait Allah atau rumah Allah. Artinya kebahagiaan itu wujud karena Tuhan hadir. Jadi bukan sahaja dapat menikmati kebahagiaan, malah Tuhan juga memberikan umur panjang. Ayat 2b berkata, baik keadaanmu. Manakala ayat 6, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Saudara, kalau kita tanya datu-datu atau nenek-nenek yang mempunyai cucu tentang bagaimana perasaannya ketika melihat cucu-cucu mereka, semua mengatakan bahwa mereka sangat gembira mempunyai cucu. Sebagai contoh, waktu saya sendiri melihat cucu saya buat pertama kali semasa di lapangan terbang Kuala Lumpur, hati saya berkobar, dan memang kegembiraan itu sukar dijelaskan. Ternyata umur panjang pun adalah pemberian Tuhan. Saudara kekasih di dalam Kristus, sebagai kesimpulan, kejarlah yang utama, yaitu hidup takut akan Tuhan dan berusaha ikut jalan yang ditunjukkannya. Maka kesejahteraan dan kehormatan akan menjadi bonus dalam keluarga atau rumah tangga kita. Dengan demikian, keluarga yang diberkati dan menjadi berkat bukan sekadar impian, tetapi akan menjadi kenyataan. Berita baik ialah bersama Tuhan kita mampu mewujudkannya. Saya ulangi lagi, bersama Tuhan kita mampu mewujudkannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah mendengar firman-Mu. Saya berdoa supaya setiap keluarga yang mendengar firman-Mu ini, bahkan semua keluarga yang lain, mengalami kebahagiaan. Kami tahu bukan mudah untuk mempertahankan keharmonian, kebahagiaan keluarga pada zaman ini. Tetapi Tuhan, kami juga percaya bahwa apabila Engkau menyertai keluarga kami, memberkati keluarga kami, apabila keluarga kami rukun, Engkau memerintahkan kehidupan di tengah-tengah keluarga kami, sehingga akhirnya seluruh anggota keluarga mengalami keajaiban, mengalami kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.